Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Bina Iman hari ini saya berikan judul, dididik untuk memperoleh janji-janjinya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 10, di sana dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Setiap kita sebagai orang tua, kalau mendidik anak, kita inginkan bahwa mereka sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Semua orang tua di dunia ini mendidik, menghajar anak-anaknya supaya mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang hebat, bisa menjadi dokter, insinyur, pengusaha sukses, dan lain-lain. Tetapi dalam ayat ini tadi kita membaca bahwa Tuhan mendidik kita dan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini jauh lebih penting, karena memperoleh bagian dari kekudusan Kristus itu nilainya bernilai kekal. Jadi tujuan Tuhan mendidik kita, bahkan menghajar kita supaya kita kudus, sehingga kita dapat memperoleh bagian dari janji-janji Tuhan yang bersifat kekal. Makanya ini yang menjadi target orang percaya. Bukan hanya untuk menjadi orang baik, bukan hanya menjadi orang pintar, bukan hanya menjadi orang sukses, kaya raya, punya jabatan tinggi dan sebagainya. Tetapi untuk mendapatkan bagian dalam kekudusan Tuhan, yaitu warisan janji-janji ilahi yang bernilai kekal. Syarat untuk mendapatkan bagian di dalam kekudusan Kristus ini, yang pertama saya temukan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Di sana dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi, milikilah kekudusan dalam standar Kristus ini, di mana syarat mutlak bila kita mau mendapatkan bagian dari warisannya yang bernilai kekal. Yang kedua, Roma 8 ayat 17 katakan, jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Jelas kita akan menerima janji Tuhan ini bila kita rela dihajar, dididik untuk menjadi serupa dalam kekudusannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, 2 Korintus pasal 3, di sana dikatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini merupakan janji yang sangat luar biasa dan ilahi. Karena kita hidup kudus dalam standar Kristus, maka kita dijamin bahwa kita akan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Nah, karena itu, inilah yang ditekankan Paulus di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita, bila kita mau menerima janji-janjinya dan mendapatkan bagian dari kekudusannya, maka kita harus rela untuk dididik, dihajar oleh Allah, yaitu Bapa segala roh, supaya kita memperoleh bagian dari hidupnya dan kemuliaannya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.